Kenapa? Ada apa, Gotawa? Ada berita yang sangat penting. Berita apa? Ada peristiwa penting telah terjadi di pusat kerajaan Madangkara. Peristiwa penting bagaimana? Pantili ditangkap. Hah? Tapi dia berhasil meloloskan diri. Syukurlah. Tapi kenapa dia mau ditangkap? Dia dituduh membantu pemberontak. Sebab pemimpin pemberontak adalah kau, kakak kandung Mantili. Itu sudah kuduga. Bahwa mereka akan tahu pemimpin pemberontak itu adalah aku. Iya. Berita ini kau dapat dari mana? Dari si Jamrong. Mata-mata kita yang bekerja di Keraton Madangkara. Mana dia? Dia tidak ke sini. Berita itu dia sampaikan kepada salah seorang anggota regu rahasia kita yang menyusup ke pusat kota Madangkara. Iya. Lalu bagaimana tindakan kita untuk menolong Mantili? Dia bisa menolong dirinya sendiri. Percayalah, dia seorang pendekar yang kelasnya tidak berada di bawahku. Iya. Hamparan rumput hijau di mana-mana. Iya. Sudah 4 hari kita berjalan. Selama ini kita menempuh hutan rimba, semak belukar, rawa-rawa, lembah dan ngarai. Dan baru sekarang, kita bisa melihat langit dengan bebas. Alam terbuka yang menyejukkan. Tapi bekal makanan kita sudah habis, Mantili. Kan sudah saya bilang, paling cukup hanya untuk 3 hari. Sedangkan kita sudah berjalan 4 hari. Sudahlah, jangan takut. Di padang rumput seperti ini biasanya banyak kelinci. Kau mau menangkapnya? Iya. Silakan. Nah, kau tunggu di sini ya. Nanti kita makan daging sama-sama lagi. Aku tidak mengira Raden Samba mau berkorban untukku. Dia seorang pangeran, bangsawan tulen, yang terbiasa hidup senang. Tapi demi aku, dia mau mengembara menempuh derita hidup. Apakah dia bersungguh-sungguh kepadaku? Nampak jelas benar bahwa dia suka sekali padaku. Dan aku, iya, aku pun suka kepadanya. Tapi aku tidak tahu apakah kami telah saling jatuh cinta. Mantili! Nah, itu dia. Lihat, Mantili! Dia sudah dapat seekor kelinci. Bawa ke sini. Iya. Aku dapatkan. Besar dan gemuk. Ayo, kita buat api. Iya. Hari ini kita makan besar. Pertama kali aku mengalami bermalam di dalam hutan. Mendengar suara binatang rimba, takut sekali rasanya. Tapi sekarang, suara-suara binatang itu seperti sebuah nyanyian yang merdu. Hah? Kau batuk lagi, Mantili? Tapi batukmu sekarang sudah tidak mengeluarkan darah lagi. Iya. Kau mengaku mekan, Mantili. Seorang perempuan mengalami luka dalam, tapi masih sanggup berjalan jauh, berhari-hari menempuh perjalanan yang berat. Malam ini, udara memang agak dingin, Mantili. Iya. Badanmu panas, Mantili. Mantili sayang. Di bawah aku lihat ada mata air. Aku akan ke sana, Mantili. Jangan. Tidak usah. Kau harus dibalut kain basah supaya panasmu turun. Tidak usah. Aku tidak apa-apa. Mantili. Nanti juga baik. Ya, kalau baik. Kalau tambah panas bagaimana? Hati-hatilah. Pagi yang cerah. Udara terasa nyaman. Mantili masih tidur. Biarlah. Tadi malam dia kurang tidur. Dan 2 kali mengigau. Tapi syukurlah.
demamnya sudah sembuh. Sekarang lebih baik aku masak air. Untung aku bawa panci kecil dan cangkir logam, jadi bisa mudah kalau masak air. Kalau dipikir-pikir, geli juga. Aku ini apa-apaan? Meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah. Lah kok mau-maunya melakukan kesukaran seperti begini? Padahal kalau di rumah, makan tinggal makan, minum tinggal minum. Tapi di dalam pengembaraan begini, kalau mau makan harus mencari dulu. Tapi aku senang kok. Malah aku merasa gembira. Ya, belum pernah aku merasakan kebahagiaan hidup seperti sekarang ini. Apakah karena ada Mantili? Iya. Kenapa aku jadi suka pada dia? Semenjak pertama kali aku melihat dia, aku senang sekali pada Mantili. Dan nampaknya dia juga senang padaku. Ya, memang aku ingin selalu dekat dengan Mantili. Dan kelihatannya dia juga begitu. Raden? Mantili, kau sudah bangun? Kalau belum bangun, masa sudah berdiri dan memanggilmu? Kau kelihatan segar. Syukurlah kau sudah sembuh, Mantili. Sembuh sama sekali tidak, tapi demamnya sudah hilang. Pokoknya aku senang melihat kau di pagi hari yang cerah ini nampak sehat, Mantili. Nah, sekarang kau harus makan untuk menambah kekuatan dan mengembalikan tenagamu. Apakah ada makanan? Daging bakar yang tadi malam masih banyak, dan air minum sebentar lagi matang. Tuan koki yang baik. Oh, begini-begini juga pensiunan juru masak nih. Perjalanan kita sudah berapa hari, Raden? 8 hari, Mantili. Iya. Berarti 2 hari lagi kita sampai di Gunung Wangsit. Iya. Besok pagi kita akan sampai di bagian perjalanan kita yang paling berat. Berupa apa itu? Jurang Grawah. Jurang Grawah? Menemui Panembahan Destar Birawa. Panembahan Destar Birawa. Siapa dia? Gurunya Mantili. Oh, Mantili adalah murid tunggalnya, Eyang Panembahan Destar Birawa, yang bermukim sebagai pertapa di Gunung Wangsit. Pantas Mantili sangat dikjaya. Tak taunya murid tunggal seorang pertapa. Ya, Tapi kenapa pergi ke sana dan tidak ke sini, ke Kadipaten Singkur, menemui kita? aku menduga Mantili mengalami luka dalam. Iya, benar. Mungkin begitu. Sebab perjalanan dari pusat kerajaan Madangkara ke Kadipaten Singkur ini hanya 5 hari. Sedangkan sekarang sudah 8 hari. Dia tidak muncul. Berarti dia pergi ke tempat lain, yaitu ke Gunung Wangsit itu. Itulah Jurang Grawah. Sejauh mata memandang, hanya lautan pasir. Ya, padang pasir yang gersang dan tandus. Ada jalan lain tidak? Kenapa? Hawanya sangat panas, dan anginnya terlalu kencang. Berbahaya bagi kamu yang sedang sakit, Mantili. Ada, tapi harus memutar melalui Bukit Sangku dan Sungai Jotan. Dan akan makan waktu 5 hari sebelum sampai di kaki Gunung Wangsit. Terlalu lama. Sedangkan kau harus secepatnya sampai di Gunung Wangsit. Kalau melalui padang pasir Jurang Grawah itu, hanya 1 hari sudah sampai di kaki Gunung Wangsit. Lalu kau sendiri pilih yang mana? Aku pilih melintasi padang pasir Jurang Grawah itu. Baiklah, ayo kita jalan.
kau muntah, Mantili. Jalan terus. Cepat. Iya. Itu bongkah pasir terjal sudah kelihatan. Ayo. Ayo. Badanmu lindung. Jangan sempoyongan, Mantili. Pegang tanganku. Mantili, pegang tanganku. Ayo. Pegang tanganku yang kuat. Ya, tahan terus. Tahan. Bongkah pasir terjal itu sudah dekat. Ayo, pegang yang kuat. Kau ambruk. Aduh, bagaimana ini? Mantili pingsan. Iya, aku gendong saja. Sampai. Bagus. Bongkah pasir terjal ini ada lekuknya. Seperti goa. Iya, aku harus berlindung di dalam lekuk itu. Aman sekarang. Badai sudah mulai reda. Ya, badai sudah lewat. Oh, Mantili, kau sudah siuman. Di mana? Di dalam bongkah pasir terjal. Syukurlah. Angin topan itu sudah pergi dan keadaan sudah aman. Tapi tidak usah terburu-buru untuk melanjutkan perjalanan, Mantili. Tenangkan dulu pikiranmu. Terutama pikiranku tadi agak kalut melihat kau muntah-muntah dan pingsan. Aku jadi menyusahkan kamu. Mantili, tidak usah bicara begitu. Istirahatlah. Iya. Hah? Apa itu? Geluduk. Mau turun hujan barangkali. Iya. Langit jadi mendung. Alam itu kadang-kadang tidak bisa dimengerti. Tadi panas terik matahari luar biasa, membakar tubuh kita. Sekarang tiba-tiba saja mendung dan akan turun hujan. Begitu cepat perubahannya. Lengkaplah sudah penderitaan kita ini. Kau menyesal? Menyesal? Iya, menyesal ikut denganku. Malah sebaliknya, Mantili. Senang sekali. Brahma dan Gotawa sama sekali tidak mengira kalau perlawanan mereka terhadap penguasa kerajaan Madangkara menimbulkan semangat yang besar bagi rakyat Madangkara. Setiap hari berbondong-bondong rakyat datang ke Kadipaten Singkur untuk menyatakan diri bergabung dan tunduk di bawah pimpinan Brahma. Lalu bagaimana dengan Mantili dan Raden Samba yang terjebak keganasan alam di padang pasir jurang Gurawa? Suara apa itu? Awas, ada serangan. Serangan? Iya, serangan gelap yang dilancarkan dari jarak jauh. Aduh, suara apa ini? Aduh, kupingku sakit sekali. Gila, suara apa sih ini? Telingaku rasanya mau pecah.
terlempar ke dasar jurang ini. Samba juga terlempar ke dalam jurang. Bagaimana nasib Samba? Aku harus mencari Samba. Dia pasti luka parah. Tapi badanku sakit semuanya. Lemah sekali tubuhku. Aku tidak kuat. Aku tidak bisa berdiri. Mantili! Mantili! Samba selamat. Mantili! Di sini. Mantili, oh Mantili, Mantili. Syukurlah kau tidak apa-apa, Mantili. Kau juga selamat. Aku terlempar ke dalam jurang. Untung nyangkut di pohon. Pakaianku sampai compang samping begini, lihat. Aku lemah. Waktu ada serangan gila itu, yang suaranya mau memekakan telinga dan mau memecahkan telinga, aku lihat kau mengerahkan sebuah ilmu. Dan nampak tubuhmu menggigil. Wajahmu sangat pucat. Aku rasa kau terlalu memaksakan diri, Mantili. Sehingga akibatnya sekarang kau lemas. Iya. Jangan cemas, Mantili. Aku akan gendong kau untuk naik ke puncak Gunung Wangsit itu. Ayo, Mantili. Sebentar. Guru. Dia gurumu? Siapa kau? Samba. Dia. Diam kau, Mantili. Iya. Kau hebat, anak muda. Tapi kau pembohong. Pembohong? Kau bicara nyangkut di pohon. Padahal kau terpental. Membentur dinding batu karang. Lalu terbanting-banting ke dasar jurang. Kenapa kau bohong? Kau murid siapa? Saya tidak punya guru. Bohong. Kau harus mendaki Gunung Wangsit sampai ke puncak. Sambil menggendong si Mantili, aku mau lihat tenagamu. Baik, Eyang. Bukan main gurumu itu. Sekejap mata dia sudah lenyap. Samba, kenapa kau berbohong padaku? Bohong apa, Mantili? Kau seorang Dikjaya. Tidak, Mantili. Guruku yang Panembahan di Starbirawa. Seorang yang sidik paninga. Dia sudah mumpuni. Jadi kata-katanya pasti benar. Pergilah Raden Samba. Tinggalkan aku. Kenapa kau mengusirku, Mantili? Tinggalkan aku. Biarkan aku mati di sini. Mantili. Mati dengan penuh kekecewaan. Karena orang yang paling aku sayangi tidak mau berterus terang. Ya, baiklah, Mantili. Aku adalah murid Pangeran Mangkubumi Prahasta, guru besar kerajaan Sanggam. Pantas. Maksudmu? Di dalam 10 hari menempuh perjalanan, dikempur oleh keganasan alam, kau sama sekali tidak nampak letih. Mengeluh sedikit pun tidak. Kau tetap selalu nampak tegar. Aku tidak tahu siapa Pangeran Mangkubumi Prahasta, gurumu itu. Tapi aku yakin dia seorang yang mumpuni. Karena aku sudah melihat buktinya. Yaitu kau, muridnya yang sangat dikdaya. Biasa-biasa saja, Mantili. Aku lega, puas dan bahagia. Kau sudah mau terus terang. Nah, bawalah aku mendaki Gunung Wangsit. Dan aku harap kau tidak usah menyembunyikan kepandianmu lagi. Baiklah, Mantili.
Masukkan dia ke dalam kerangkeng. Masukkan dia ke dalam kerangkeng. Masukkan dia ke dalam kerangkeng. Hah? Dan kau ke sini. Itu suara guru. Hebat. Orangnya tidak nampak, tapi suaranya terdengar amat jelas. Menunjukkan suatu tenaga dalam yang sempurna. Ayo cepat, lakukan perintahnya. Yang harus dimasukkan ke dalam kerangkeng siapa? Aku. Kok ke dalam kerangkeng? Kerangkeng kan untuk orang tahanan. Kerangkeng punya guruku lain. Ya, tempat untuk menggembleng tenaga dalam. Oh iya ya, tapi yang mana tempatnya? Itu, di samping kanan rumah besar, ada sebuah rumah-rumahan kecil. Aku kira itu lumbung padi. Itu kerangkeng tempat guru bersemedi. Ayo, cepat, aku dimasukkan ke sana. Iya, baik. Duduk. Baik, Eyang. Bagaimana kabarnya dengan si kaki iblis? Eyang tahu siapa guru saya? Aku melihat sekilas. Kedua telapak kakimu hitam. Tidak ada manusia yang memiliki telapak kaki hitam. Kecuali si kaki iblis. Kalau ada lain orang, pasti dia muridnya. Eyang sungguh awas. Saya memang murid Pangeran Mangkubumi Prahasta yang bergelar si kaki iblis. Dia adalah musuhku, temanku, dan saudaraku. Hah? Benarkah, Eyang? Aku dan dia teman sejak kecil. Sering berkelahi, lalu mengembara bersama. Setelah tua, kami berpisah. Aku lebih suka tinggal di alam bebas. Dia memilih tinggal di keraton. Jadi menggede. Saya merasa bahagia sekali bahwa Eyang Destar Birawa merupakan dua serangkai dengan guru saya, Pangeran Mangkubumi. Nih, surat apa ini, Eyang? itu bukan surat. Anak tolol. Oh, jadi Petunjuk. petunjuk? Ya. Dalam waktu 2 hari, kau harus sudah menguasainya dengan sempurna. Iya, baik, Eyang. Baik. Sudah, sana pergi. Ya, baik, Eyang. Adatnya sama persis dengan guruku. Judes dan kasar. Apa ini? Kertas kok cuma seupil. Kumel dan dekil lagi. Tapi ada tulisannya. Pasti ini petunjuk sebuah ilmu. Baiklah, aku harus segera mempelajari. Saudara Brahma, saya atas nama semua para pemuka Persatuan Perjuangan Pembebasan Rakyat Madangkara mengajukan permohonan. Permohonan apa, Gutawa? Supaya Anda secepatnya mendirikan kerajaan. Kenapa tergesa-gesa? Saya rasa tidak tergesa-gesa. Atas dasar apa ingin mendirikan kerajaan? Ya, melihat perkembangan Kadipaten Singkur akhir-akhir ini yang sangat pesat, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang berlipat ganda, serta semakin luasnya wilayah Kadipaten Singkur, yang menyamai luasnya sebuah ibu kota kerajaan. Maka sudah sepantasnya lah Kadipaten Singkur yang semakin besar dan semakin megah ini untuk dijadikan kerajaan. Memang benar, Gutawa. Melihat Kadipaten Singkur ini semakin besar dan semakin megah, tidak cocok lagi untuk disebut Kadipaten. Akan tetapi untuk mendirikan sebuah kerajaan, tidaklah semudah itu. Saya pun menyadari masih banyak syarat-syarat lain yang harus dipenuhi. Akan tetapi harus kita ingat bahwa tujuan kita yang utama adalah kemenangan dari sebuah perjuangan, yaitu menumbuhkan rasa kebanggaan dan menaikkan moral semangat perjuangan bagi rakyat kita, sekaligus memberikan pukulan moral bagi para musuh kita, yaitu Kerajaan Kuntala. Nah, kalau itu yang dijadikan dasar alasan,
aku bisa terima. Tapi perlu diingat, kerajaan Kuntala adalah kerajaan besar. Dia akan mengerti apa maunya kita dengan mendirikan sebuah kerajaan. Dan mereka akan tertawa sinis melihat kita si kecil yang congkak. Bahkan mungkin pula kerajaan-kerajaan lain akan pula mentertawakan kita. Jadi maksud Anda? Kita memang bangga bisa punya kerajaan sendiri. Akan tetapi kebanggaan itu akan berlipat ganda bila mana kita berhasil merebut kerajaan Madangkara dari tangan penjajah. Apalagi bagi rakyat, mereka akan memuji dan menyanjung kita setinggi langit. Mereka bangga memiliki pejuang-pejuang kemerdekaan yang berhasil merebut kembali milik kita dan mengusir penjajah dari tanah air mereka. Mereka akan lebih merasa bahagia. Nah, hal itu jauh lebih baik daripada mendirikan kerajaan baru, bukan? Iya. Saya mengerti sekarang. Suara apa itu? Oh, kedengarannya di sebelah sana, di balik tanjakan itu. Coba aku lihat. Nah, Mantili. Oh, dia sedang latihan. Oh, kalau begitu dia sudah sembuh. Wah, hebat, hebat. Raden Samba, Permainan cambukmu hebat sekali, Mantili. sekedar melemaskan otot-otot yang beku beberapa hari karena luka dalam. Oh, berarti kau sudah sembuh, Mantili. Sembuh sama sekali. Sudah. Ya, begitulah. Dan sekarang aku sudah kembali sehat dan kuat seperti semula. Syukurlah, Mantili. Syukur. Hanya 2 hari Eyang Destar Birawa mengobatiku. Dan hasilnya benar-benar sempurna. Hebat sekali gurumu itu. Iya. Selama 2 hari aku dalam kerangkeng. Kau kemana saja? Dan apa yang kau lakukan? Aku mempelajari surat penuntun. Surat penuntun. Ya, ini suratnya. Sebuah petunjuk mengenai sebuah ilmu kedikjayaan. Singkat sekali petunjuk ini. Gurumu yang memberi itu padaku. Oh ya? Iya. Petunjuk ilmu apa ini? Ya, baca saja sendiri. Nyarengis ke unkabu topan mibu. Niaker yan muru kuku. Inlaker dida Cinca. cinca awata ngaat. Nang urku yang ha banya. An roje henat. Bahasa apa ini? Aku tidak mengerti sama sekali. Ya, aku juga tidak mengerti. Mungkin bahasa Purbakala, tapi arti garis besarnya atau intisarinya begini. Terbukalah bumi, aku mau berlaku. Petunjuk untuk ilmu apa itu? Nurus bumi, Nurus bumi. ya, untuk bisa masuk ke dalam tanah. Mana mungkin manusia bisa masuk ke dalam tanah? Guruku, Pangeran Mangkubumi Prahasta, bisa. Oh ya? Iya, Kau sendiri? bisa. Tapi tidak sempurna. Coba, aku ingin lihat. Baik. Perhatikan ya. Iya. Tubuh Raden Samba sedikit demi sedikit amblas ke dalam tanah. Iya, perlahan-lahan masuk ke dalam tanah. Sudah sampai lutut. Sekarang sudah sampai paha. Terus masuk. Sekarang sudah batas perut. Dada. Ilmu apa itu? Sungguh ajaib. Tubuh Raden Samba perlahan-lahan terus masuk ke dalam tanah dan
Dia sudah hilang. Lenyap di dalam bumi. Samba. Samba. Raden Samba. 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 Kepalanya kelihatan di dalam tanah. Bekas dia masuk meninggalkan lubang besar. Sehingga aku bisa melihat dia. Tapi dia kok diam saja. Tidak bergerak-gerak. Seperti orang yang dikubur berdiri. Raden! Raden Samba! Naik. Dia keluar lagi. Nah, Mantili, bagaimana? Ajaib. Seperti sulap. Perlahan-lahan kau masuk ke dalam tanah. Amblas, melesak seluruhnya. Dan bekasnya berupa lubang besar. Sehingga aku bisa melihat kau dari atas. Tapi yang kelihatan hanya kepalamu. Bagian atas saja. Bagian tubuhmu yang lain tertutup tanah. Dan kau diam, tidak bergerak-gerak. Itulah. Aku bisa masuk ke dalam tanah, tapi belum sempurna. Tapi setelah aku mempelajari surat petunjuk itu, dengan bebas aku bisa bergerak di dalam tanah dengan leluasa. Yang benar. Kau bisa lihat sendiri. Coba. Ya, kau mundur sedikit ya. Iya. Oh, secepat kilat Samba masuk ke dalam tanah. Dia sudah tidak kelihatan. Lenyap di dasar bumi. Aku tidak bisa melihat dia sama sekali. Sedang apa dia di dalam tanah? Aku dia muncul di sebelah barat. Dia hilang lagi. Masuk ke dalam tanah. Sekarang di sebelah timur. Oh, dia hilang lagi. Masuk ke dalam tanah. Sudah. Aku percaya. Sudah, Samba. Aku percaya. Kau bisa lurus bumi. Bagaimana, Mantili? Hebat. Seperti ilmu sihir. Aku bisa seperti tadi setelah mempelajari surat petunjuk selama 2 hari. Menakjubkan. Belajar ilmu cuma 2 hari. Ya, sebab sebenarnya aku sudah bisa. Tapi kurang sempurna. Tinggal sedikit lagi. Aku kira untuk menyempurnakannya memerlukan waktu lama. Tidak tahunya cuma 2 hari. Dulu kau bukannya kurang sempurna, tapi hampir sempurna. Sehingga ketika diberi petunjuk, maka cuma 2 hari. Sempurnalah ilmu nurus bumi yang kau kuasai itu. Ya, itu semua berkat jasa gurumu yang murah hati memberikan surat petunjuk padaku. Apakah nanti gurumu tidak akan tersinggung bahwa kau muridnya disempurnakan oleh guru yang lain? Aku kira tidak. Sebab antara guruku dan gurumu ada tali hubungan yang sangat erat. Oh ya? Iya. Gurumu dan guruku teman sepermainan sejak kecil. Kok bisa begitu? Loh, maksudmu apa? Gurumu adalah seorang keturunan bangsawan Tulen, putra seorang pangeran. Dan sekarang pun beliau bergelar Pangeran Mangkubumi. Tapi guruku seorang petualang, berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Mantili, kau kenal dengan gurumu kan setelah dia jadi Panembahan. Jadi kau tidak tahu masa kecilnya dulu. Iya. Jadi aku curiga, jangan-jangan gurumu juga keturunan bangsawan. Malah mungkin masih bersaudara dengan guruku. Apakah gurumu pernah bercerita? Sama sekali tidak. Biarlah. Kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan latar belakang kehidupan guru kita. Yang penting